Mas, sekarang itu kita mesti cabut ke kamar, Mas. Aku udah sabar, Mas. Mau denger cerita di subuh. Lagian mereka juga udah lama toh, udah cerita-cerita sama kita. Lu duluan ini, Man. Gue masih ada urusan bentar. Loh, Mas Wahyu mau mana toh? Mas, Mas. Alamak, Mas Wahyu ditanyainnya mau kemana, nggak jawab. Mending aku ke kamar wae lah. Nggosip. Mas Bro, kapan mulainya toh? Mas Bro, mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Jo kapan datang? Lah, tadi bukannya kita sudah ketemu di aula? Oh, yang di aula tak kira Pak Haji. Haji Sopo? Ramai Rama. Alah, sampai ada aja. Him, Je. Mas Najib mana? Mas Bro. Aku bingung, dia belum pulang-pulang. Walah, Him. Padahal aku itu lagi nyari-nyari dia, Him. Aku rindu ya sama dia, Him. Kangen aku. Je, aku juga kangen sama Mas Bro, sama Mas Ustadz juga. Tapi ya mau gimana lagi? Memangnya Mas Bro kemana? Mas Jo nanya di mana Mas Bro. Aku jadi tambah bingung. Pusing, Mas Jo, pusing. Alah. Mas Jo, monggo Mas. Silakan duduk. Oh, jin. Biasa aja, Him. Aku mau duduk sini aja. Ojo, Mas Jo. Jangan. Waduh, Kenapa, Him? ini kursi kekuasaannya Mas Bro. Aku sebagai pengawal pribadinya harus menjaga barang-barang di sini tuh harus steril. Oh, gitu ya. Je, maklum lah Mas Jo. Aku takut dimarahin sama si Mas Bro. Kalau dia marah kan, Rahim, Fuad. Jin. Takut Mas Jo. Jin. Mas Jo, tapi itu aku senang sama kagum sama Mas Jo. Lagu nasyidnya itu Mas Jo tuh udah jago sekarang. Lah, sampean itu gimana, Toim? Tadi aku ndak diinget. Lagunya diinget gimana? Kalau masalah lagu, aku inget Mas Jo. Karena teman-temannya itu, wih api-api suaranya. Aku jadi mau bisa nyanyi itu. Bisa, Him. Kalau mau belajar apapun bisa. Ajarin aku. Nje. Nanti kalau misalkan aku udah jago, terus direkam, Nje. masukin internet. Terus biar kayak yang di TV apa? TV itu tuh jadi terkenal tuh yang polisi ya. Bisa. Aku joget-joget. Terus sambil nyanyi-nyanyi, aku juga mau terkenal kayak jadinya Rahim. Cewek-cewek gitu. Nje. Rahim gitu Mas Jo. Coba sampean praktekin, Him. Jogetnya gimana? Aku ketawa kalau misalnya Mas Bro datang, ntar diomelin lagi Mas Jo. Udah apa-apa. Mumpung sekarang belum ada orang. Ya toh, cuma aku aja. Ayo, Ya? janji jangan ngasih tahu Mas Bro. Nje. Tak tutup pintunya dulu. Nje. Gini nih Mas Jo. Jaya. Jaya muterin. Jaya. Sini. Na. Dia kemana ya? Rasanya sekarang gue susah banget yang ngeliat dia. Apalagi pengen ketemu dia. Apa dia dilarang keluar sama Pak Kiai gara-gara mau ke Mesir? Aduh, bener-bener jahat tuh bapak. Nggak tahu apa, ada orang yang lagi kangen sama anaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Wahyu ngapain tuh di sini? Mau ketemu sama Mbak? Enggak, gue nggak nyari dia kok. Terus ngapain di sini? Tadi kebetulan gue lagi keliling-keliling aja, terus lewat sini dan gue lihat ternyata jam segini batiknya udah tutup. Gue bingung deh, biasanya jam segini kan masih ada santriwati yang lagi ngebatik.
Kok tapi udah tutup ya? Iya mas, sekarang tutup Sanggar Batik. Kenapa? Biasa ada sedikit masalah dan masih nungguin Mbak Nada juga. Soalnya kalau ada masalah tuh biasanya Mbak Nada yang nanganin. Gue punya ide bagus buat ngegagalin Nada pergi ke Mesir. Kalau gitu gue permisi dulu ya. Iya mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, iki yo barang-barang yang harus beli di pasar Klewer. Canting udah pada rusak. Kain mori habis, malam juga habis. Ya wis, nanti insya Allah Mbak ke pasar ya. Oh iya. Mbak, tadi kan Nisa ketemu sama Mas Wahyu. Wahyu? Walaupun Mbak kelihatan biasa-biasa aja, tapi Nisa tahu kok. Mbak kaget kan? Kamu nis bisa aja. Tadi sih kelihatannya dia kayak mau ketemu sama Mbak Nada. Tapi tadi pas Nisa tanyain, dia nggak ngaku. Ya udahlah, kamu ndak usah mikirin itu. Toh aku juga ndak mikirin dia lagi kok. Udah serius? Nis. Ini kan sudah malam, lebih baik kamu balik lagi ke asrama ya. Ya wes deh. Nisa permisi Mbak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Bapak. Dok, buka pintu, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Wahyu? Gak apa-apa Pak Kiai. Gue datang ke sini cuma pengen ngomong. Mau ngomong apa? Begini Pak Kiai. Barusan gue sengaja datang ke Sanggar Batik. Dan Pak Kiai tahu apa yang terjadi di sana. Apa yang terjadi? Mereka yang ada di sana itu khawatir karena ingin ditinggal sama Nada. Mereka khawatir karena takut nggak ada yang mengajarkan membatik lagi. Jadi terbukti kan, kalau masih banyak orang yang masih tergantung sama Nada di pesantren ini. Masya Allah. Jadi itu toh masalahnya. Kamu ini benar-benar hebat. Gak pernah menyerah memujuk Bapak agar Nada tidak jadi pergi ke Mesir. Iya, gue memang gak bakal nyerah. Karena sekarang gue bawa bukti yang cukup kuat. Dan gue mewakili banyak orang yang cemas karena ingin ditinggal sama Nada. Oke, tolonglah dengar suara mereka. Ya, Bapak dengarkan. Itu sudah lama Bapak pertimbangkan semuanya, Wahyu. Tenang aja kamu. Maksud Pak Kiai? Maksud Bapak, Nada itu selama ini sudah mengajarkan Aisyah sama Nisa tentang batik-membatik. Jadi kalau Nada nggak ada, mereka berdua itu bisa mewakili mengajarkan membatik pada masyarakat. Tolong Pak Kiai. Tolong penuhi permintaan gue kali ini. Tolong jangan suruh Nada pergi. Karena gue tahu kehidupan Nada itu di pesantren ini. Oke, tolong lihat sisi masalah ini sejernih-jernih. Gue ngomong kayak gini karena masih banyak yang membutuhkan Nada. Jadi tolong batalkan niat PK untuk menyuruh Nada pergi ke Mesir. Subhanallah, Bapak senang sekali sama kamu. Sekarang kamu banyak perhatian pada masyarakat. Tapi sebaiknya kamu masuk ke kamar kamu saja. Udah malam, ya.
lebih baik istirahat yang banyak, ya. Ya wis, Bapak masuk dulu ya. Nada. Gagal lagi gue. Yuk, mendingan kita ke kamar yuk. Ya udah. Gimana yuk caranya supaya aku bisa merebut perhatian Mas Wahyu gantengku iku? Kemarin pakai makanan udah berhasil. Sekarang harus pakai apa lagi? Apa? Maling ya? Ndi, tak hajar sini. Ndi. Mbak Meniki loh teriak-teriak bikin kaget semua orang. Walah, kaget toh. Ya maaf, aku tadi teriaknya tuh udah sengaja. Soalnya aku lagi seneng. Ini teriak-teriak bikin geger pesantren. Tak jahit cangkemnya mau. Hah? Mau? Ayo, bubar.
galak deh. Mbak Meni, ingat ya, selama Mas Bro nggak ada, aku yang menggantikan tugasnya patroli. Ingat itu. Nah, awas ya, kalau misalkan teriak lagi, tak bilangin Pak Kiai, tak suruh tidur di hutan sama ulet bulu, mau? Enak aja, masa aku tidurnya di hutan? Aduh, Him. Sampean itu dari dulu sampai sekarang nggak berubah-berubah. Masa Mbak Meni secantik ini disuruh tidur di hutan sama ulet bulu? Tuh, lihat tuh, Mas Bejo udah wais. Wais. Bijaksana. Oh, Mas Jo, emang pantasnya Mbak Meni tidur di mana? Mbak Meni itu pantasnya tidur di gurun pasir sama ular kadut. Iya toh, masa aku tidurnya di gurun pasir? Udah di sana. Kamu tadi udah bagus-bagusin aku, sekarang jelek-jelekin aku lagi. Udah sana keluar. Iya wes, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Meni, jangan bikin rusuh lagi yo. Apa kamu? Memangnya aku ini bodoh nekat apa yang selalu bikin rusuh? Saya nanya aja kalau ngomong. Udah sana tidur lagi. Ini kan bukan kamar kamu. Iya Mbak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidur, udah tidur. Ini dia cara terbaik untuk membuat Mas Wahyu gantengku itu bertekuk lutut di hadapanku. Aduh Mas Jo, Mbak Meni itu ada-ada aja ya. Masa udah tengah malam gini, dia teriak-teriak nggak jelas gitu kan jadinya pesantren. Astagfirullahaladzim, Him. Ya wes, ayo. Sampean gimana mau menggantikan Mas Najib jadi petugas patroli malam? Itu masa kejedot aja udah sakit-sakit. Nanti kalau sampean itu ketemu sama maling beneran, terus berantem, gimana? Sampean ndak benyut-benyut, Him. Tapi sampean itu hancur, melentung. Waduh, Mas Jo jangan ngomong aja. Mas Jo diem, sakit iki. Mas Jo tuh nggak merasakan apa yang aku rasakan. Sakit Mas Jo, sakit. Alah, coba Rene aku lihat. Pelan-pelan, aduh. Him, sampean itu ndak usah lebih. Belum juga aku pegang. Belum ya? Hati-hati Mas Jo. Wah, Him. Gawat, Him. Hancur. Wah? Iya, jidat kamu hancur. Waduh, tapi nggak berdarah toh? Nggak penyok. Waduh, nggak beroperasi tuh Mas Jo. Gak perlu, ngapain sampean buang-buang duit buat operasi. Mending buat aku aja duitnya, biar aku yang obatin. Oh, emang Mas Jo-nya bisa? Him, bisa. Waktu aku belajar di pesantren Kiai Ahmad, selain belajar nasyid, aku juga belajar tata cara pengobatan alternatif. Tenanan? Iya. Yakin? Iya. Iso? Ya wis. Sekarang sampean merem. Merem. Pelan-pelan ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, Him. Buka mata sekarang. Udah. Udah. Sakitnya dikit ya? Iya. Ya wis. Terima kasih ya Mas Jo. Ije, ya wes, tak tinggal dulu ya. Jen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya Mas Jo. Ije. Tak pegang ah. Tadi ndak sakit, dikit doang. Loh, basah. Kemprong. Jengkol karo petek. Ludah ini. Waduh, Bejo. Wah, kemprong. Dibohongin. Aduh. Biar Allah yang membalasmu, Jo. Aduh. Jadi
Pak Kiai keberatan kalau lu masih deket sama Nada. Iya, bukan keberatan lagi bro. Tapi Pak Kiai itu nggak setuju sama hubungan gue sama Nada. Masa depan gue makin nggak jelas di pesantren ini. Dan kayaknya gue nggak lama lagi di pesantren ini. Ya nggak kayak gitu juga kali Yu. Sekarang kalau misalkan lu pergi dari pesantren ini, lu juga pasti balik-balik lagi ke sini. Lu lihat aja gue, Openg, Rere, iya kan? Balik lagi ke sini. Cinta anak muda ditolak sama orang tua itu lumrah, biasa. Justru di situ perjuangannya yuk. Sekarang gimana caranya lu ngeyakinin Kiai Abdullah kalau lu mau ngajak Nada serius? Gue yakin lama-lama dia juga luluh ngeliat perjuangan lu. Bener tuh, Re. Udah lah yuk, nggak usah terlalu dipikirin lah. Sebenarnya ini tuh cuma masalah kecil kali. Kalau lu mau ya, kita bisa maju sama-sama ngadep Pak Kiai, biar Pak Kiai percaya sama lo. Ya nggak bro? Setuju gue. Setuju gue. Yakin lu semua? Yakin lah. Lagian juga kan kita pasti ngedukung lu Yu. Kita di belakang lu. Lu jangan menyerah dong, ya kan? All for one. One for all. Terima kasih ya Jeng. Saya yakin sekali dia pasti seneng. Pokoknya yang ini, aduh benar-benar sempurna di mata saya. Tenang aja Jeng. Pokoknya kalau ini berhasil, saya akan bikin pesta besar-besaran Jeng. Ya tentu dong, tentu. Saya akan bikin spesial dong, karena kan Wahyu itu anak saya satu-satunya. Iya enggak? Iya, oke. Ya, nanti sore kita ketemu ya. Ya, Assalamualaikum. Papa? Papa nih bikin kaget Mama aja deh. Untung Mama nih gak jantungan. Tungguin Mama kelihatan seneng banget. Ada apa sih, Ma? Mama abis bicara sama teman Mama lama. Udah Papa pakai nanya-nanya segala. Mama buat teh dulu ya buat Papa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Fatimah, wulitu fil jawil wusto. Ata'alamu al-lugatul al-arabiyah kulla yawmin. Kullu tulla fi hadzal mahad yatakallamu al-lugatul al-arabiyah. Alhamdulillah farahtu zidan. Syukran kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat kita yang bernama Fatimah telah memperkenalkan dirinya dan kelahirannya, serta merasa bangga dan senang berada di pesantren ini karena alhamdulillah kita semuanya menggunakan bahasa sehari-hari dalam bahasa Arab. Kalau ndak ketahuan Ustadz, bahasa Indonesia. Tapi kalau ketahuan, pakai bahasa Arab. Kita latih pelan-pelan. Karena yang namanya bahasa itu tidak hanya cukup dihafal, tapi juga harus dipraktekkan. Nah, salah satu bentuk praktek yang kita lakukan di pondok pesantren ini, insya Allah di setiap beberapa momen kita akan minta kepada setiap para santriawan dan santriawati untuk maju ke depan berbicara bahasa Arab. Alhamdulillah. Pertanyaannya adalah, mudah atau tidak belajar bahasa Arab? Susah. Hah? Mudah atau tidak? Ayo. Ada yang bilang mudah, ada yang bilang susah, ada yang bilang mudah-mudahan gampang. Ini semua tergantung keinginan kita, tergantung niat kita. Bahasa apapun di dunia ini, selama kita punya keinginan, selama kita punya harapan,
Dan selama kita punya kesungguhan, manjada wajada. Siapa orang yang bersungguh-sungguh, pasti dia akan meraih apa yang diinginkannya. Termasuk belajar bahasa Arab yang merupakan bahasa umat Islam, merupakan bahasa dunia, merupakan bahasa akhirat, dan merupakan bahasa Al-Quranul Karim. Dan insya Allah sebelum kita masuk pada pelajaran berikutnya, saya akan minta satu persatu di antara kalian untuk menyebutkan tentang domir ini semuanya. Harus hafal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Are you ready? What's up, my man? What's up, bro? What's up, man? Hey! Ah! Whoa! Are you ready? Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Assalamualaikum. Gimana, bro? Gaya gue udah keren banget belum? Mantep man, rocker. Wahyu kalah. Yoi. Cadas gila. Waduh. Kok aku dikatain gila ya? Siapa yang gila sama siapa yang... Jah, nih anak. Maksudnya tuh bukan otak lu yang gila, Man. Tapi gaya lo yang keren. Wah, Ya, iya. Iya man. Keren. Rocker. Jen. Makasih, Mas. Aku sudah dinobatkan sebagai rocker pesantren Darussalam. Yang penting, are you ready? Ready. Ya betul deh. Dari satu gila apa orang? Ke Jogja? Mau ketemu siapa? Wahyu. Ya iyalah Papa, anak kita Wahyu kan ada di Jogja kan. Jadi Mama mau ketemu dia. Masya Allah mah. Kan belum lama kita ke pesantren. Masuk balik ke sana lagi sih? Papa nih kenapa sih? Curiga terus sama Mama. Emangnya salah kalau orang tua itu kangen sama anaknya, Pak? Pak, Mama itu kangen sama Wahyu. Mama juga yakin kok kalau Wahyu itu kangen sama Mama. Feeling seorang ibu tuh sangat kuat, Pak. Udah Papa ganggu-ganggu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Saudara-saudaraku, para santriawan dan santriawati yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Hidup di dunia ini harus ada contoh. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, memberikan kita contoh di dalam kehidupan ini. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Subhanallah. Kata Allah, telah ada dalam diri pribadinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam satu contoh yang patut kalian jadikan idola di dalam kehidupan ini, karena beliau memiliki akhlak yang mulia. Bagi siapa? Bagi mereka yang senantiasa beriman kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan percaya kepada hari akhir. Tuh lihat. Buat yang percaya kepada hari akhir akan merasa dan menganggap bahwa dunia ini sebentar dan sementara. Bukan ini akhir daripada petualangan kehidupan kita. Akan ada nanti akhir dari itu semuanya, yaitu bermuara di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah memberikan sosok seorang manusia yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sebagai contoh buat kita semuanya. Satu waktu Rasulullah mau berangkat sholat subuh. Begitu lewat di depan rumah seorang Yahudi, Rasul diludahin. Tuh, Rasul lihat di kepalanya ada ludah. Dia tengok ke atas seorang Yahudi. Jalan Rasul berangkat sholat subuh. Lewat situ lagi, diludahin lagi. Tuh, dilihat ada ludah menempel di kepalanya. Ditengok, dia lagi orangnya. Jalan lagi nih Rasul. Terus berulang kali, sampai tiba waktu dan saatnya, Rasul lewat depan rumah itu Yahudi, terus kemudian Rasul bingung. Kok langganan yang ngeludahin saya nggak ada nih? Biasanya suka ada, tuh dari atas. Singkat cerita Rasul tanya, kemana tuh orang yang biasa ngeludahin saya? Ya Rasul, dia sakit keras. Gak bisa berbuat apa-apa. Sudah terbaring di tempat tidur. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Buru-buru Rasul pulang ke rumah. Mengambil makanan yang masih ada di rumahnya. Kurma diambil, roti diambil, madu diambil. Dibawakan kepada orang yang setiap subuh meludahi Rasulullah SAW. Kaget ini orang. Ya Rasul, engkau datang apakah ingin membalas atas segala kejelekanku selama ini kepadamu? Tidak, kata Rasul. Aku datang ke sini untuk menjengukmu. Kuberikan engkau kurma, kuberikan engkau madu, kuberikan engkau roti. Silahkan makan. Bercucuran air mata si Yahudi yang selama ini meludahi Rasul. Ya Muhammad, ya Rasulullah, saksikanlah mulai saat ini aku mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. KS saya saja ya Rasul. Abu Jahal, Abu Lahab, sampai gini hari nggak datang-datang, nggak besuk. Padahal CS itu sohib, kawan, teman, sampai gini hari nggak datang membesuk saya. Tapi engkau ya Rasul, engkau ya Muhammad, yang setiap hari aku ludahi. Engkau datang tidak membawa benci dan tidak membawa dendam. Engkau datang membawa cinta kepadaku yang sedang sakit. Luar biasa. Buat para santri yang ingin bertanya, dipersilakan. Pak Ustadz, silakan Arman. Arman mau tanya Pak Ustadz. Kalau kita itu mengidolakan sebuah grup band yang beraliran rock, boleh enggak Pak Ustadz? Hebat pertanyaannya. Grup band rock boleh nggak dijadikan idola? Benar Pak Ustadz. Gimana kalau seorang anak muda mengidolakan penyanyi rock, artis, pemain band? Silahkan Anda ngefans. Silahkan Anda senang kepadanya. Silahkan Anda menaruh cinta kepadanya. Tapi ingat, selama apa yang dia lakukan tidak keluar dari apa yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Berkreativitas, bagus, silakan. Oh, Bang Haji, kreativitas luar biasa. Jangan kate ngarang lagu, nyendiri di kamar. Sampai lewat nih, di pekarangan rumah, ada orang lagi nyiram kembang, jadi lagu tuh. Iya. Teng teng ceret, teng teng ceret, teng teng ceret, were 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 tuh. Ngelihat orang nenteng ceret, jadi lagu. Lah kreativitas perlu dibangun. Berkreativitas, aktivitas seni, nyanyi, enggak apa-apa. Tapi ingat, yang kita idolakan satu-satunya hanya Rasul, sisanya hanya kita lihat, kita cinta kepadanya, kita perhatikan. Ikut nggak dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau sesuatu yang bagus silahkan ambil, ikuti, contoh. Tapi sesuatu yang jelek, yang menimbulkan kerusakan, menimbulkan sesuatu yang tidak baik, tinggalkan. Itu patokannya mah. Ada lagi? Silahkan. Oh. Kalau kita mengidolakan ulama, tentu mengidolakan ulama jauh lebih bagus, lebih mantap daripada mengidolakan seorang rocker misalnya gitu ya. Kalau dalam kapasitas status sosial. Ulama yang bagaimana? Ulama yang menjadi pewaris para nabi.
Kata Rasul, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Selama si ulama antara ucapannya, kemudian sikapnya sama istiqomah senantiasa membela Allah dan Rasulnya, maka selama itu pula boleh kita jadikan contoh, boleh kita jadikan idola, dan boleh kita ikuti. Karena memang pengganti daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang meneruskan risalah dakwahnya adalah para ulama. Nah, ulama yang istiqomah pastinya, Ustaz Rahim. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan, Aldo. Oh, wih, ini rockernya, silakan. Rockdut. Rocker gendut. Kalau kita mengidolakan seorang wanita, Pak. Wanita aja. Oh, luar biasa. Kayaknya saya tahu Mas siapa orangnya. Jadi memang di antara sesuatu yang mampu merubah dari positif menjadi negatif, negatif menjadi positif adalah perasaan cinta. Semenjak saya jatuh hati kepadanya, semangat belajar saya bertambah. Semenjak saya jatuh cinta kepadanya, sholat saya rajin. Kadang-kadang nih, kadang-kadang buat untuk menunjukkan kalau dia rajin sholat, kalau diliatin doang sama kekasihnya. Begitu kekasihnya datang, wow sholatnya Allah. Lama bener bacaannya. Begitu kekasihnya lewat, main ruku aja, main sujud aja. Yang tadi bacaannya panjang jadi ngebut, ngepot, ngesot. Berarti perubahan yang dia lakukan bukan karena Allah. Padahal mencintai sesuatu, mencintai seseorang harus mampu menjadikan diri ini semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi berubahnya, baiknya, tambah rajin ibadahnya bukan karena sosok si cewek, bukan karena sosok si cowok, itu semua hanya sekedar memberikan motivasi. Tapi itu semua harus bersandarkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Masih ada yang mau ya? Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak, kita akan tutup. Pak Ustadz, saya mau tanya. Saya kan mengidolakan Mas Najib. Terus saya mencintai dia dengan sepenuh hati saya. Terus kalau Mas Najibnya lagi sakit, boleh enggak saya merawatnya? Najib apa Pak Ustadz? Iya. Jadi begini ya. Jadi begini. Tenang dulu. Silahkan jatuh hati. Silahkan jatuh cinta. Dengan orang yang kita cintai, di antara cirinya ingin selalu dekat dan ingin selalu berkorban. Dan ingin selalu merasakan apa yang dia rasakan. Namun kalau kamu belum menikah, tentunya kamu tidak boleh merawat Ustadz Najib. Jadi kamu harus nikah dulu Aisyah. Bentar lagi saya dinikahin sama Mas Najib. Entar dateng ya ke kawinanku ya. Amin ya, mudah-mudahan harapannya tidak harapan hampa. Ya sudah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi penyemangat buat kita semuanya bahwa idola kita, panutan kita di dunia ini adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan menjadikan contoh orang lain dalam kehidupan selama dia tidak keluar dari aturan agama kita tidak mengikuti apa yang menjadi kejelekan dia. Silahkan semampu kita. Intinya idola buat kita semua tidak lain, tidak bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Jeng 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 jeng. Assalamualaikum. Gimana bro, gaya gue udah keren banget belum? Mantep man, rocker. Wahyu kalah. Cadas gila. Waduh. Kok aku dikatain gila ya? Siapa yang gila sama siapa yang... Jah, nih anak. Maksudnya tuh bukan otak lu yang gila, man. Tapi gaya lo yang keren. Wah, Ya nggak, iya. Nek? Iya man. Keren. Rock. Jen. Makasih mas, aku sudah dinobatkan sebagai rocker pesantren Darussalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Lu mau cari gara-gara sama gue? Nggak. Aku udah cari gara-gara. Terus ngapain ngalangin jalan gue? Aku tuh cuman mau cari solusi. Sampai jangan sensi gini dong. Mas, lepasin. Sampai dia mau dilaporin tuh gara-gara ini. Gara-gara KDRP. Apa? Kekerasan dalam rumah pesantren, Mas. Mau ngomong apa lu? Seperti biasa, menjalankan tugas dari Mas Bro. Terus? Lah iya, tugas Mas Bro kan mengurus pesantren ini dan jadi petugas patroli. Ya, terus kenapa? Lah sampean keluyuran di waktu pelajaran, aturan sampean masuk kelas dan saya berhak menegur sampean toh. Jadi intinya lu pengen nyuruh gue masuk kelas? Lah iya. Kalau gue nggak mau, lu mau apa? Ya enggak apa-apa, yang dapat ilmu kan sampean. Kalau enggak dapat, sampean juga. Dan kalau misalkan sampean enggak mau, paling saya juga lapor sama Pak Kiai biar sampean dihukum. Kalau bisa dikeluarin dari pesantren ini. Dan sampean juga kelewat banyak dosa. Dosa gue banyak ya? Iya, banyak. Coba sebutin salah satu, gue pengen tahu apa aja coba. Coba sebutin. Buru. Yang pertama, karena sampean Mas Bro ngilang. Yang kedua, sampean deketin Mbak Nada. Dan itu nggak boleh, karena Mbak Nada milik Mas Bro seorang. Itu kesalahan fatal dan berat hukumannya, Mas. Lu pengen hukum gue? Emang lu bisa hukum gue? Coba nih hukum. Nggak takut gue? Enggak. Hukum? Enggak. Udah ngomongnya? Saya rasa cukup. Buang-buang waktu gue aja lu tuh. Waduh, dasar truk tronton, senaknya aja. Mas Bro mana sih udah pulang-pulang? Mas Ustadz juga. Aduh, sendirian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ono apa Wahyu? Ada yang kamu bicarakan sama Bapak? Iya, gue pengen ngomong sama Pak Kiai. Ya wes sebentar. Bapak selesaikan sama tamu dulu ya. Kamu duduk dulu. Gak usah, gue berdiri aja. Terus? Ini bukti pembayarannya Pak Kiai. Ya, Dan minggu depan saya akan kembali kemari membawa tiketnya. Sehari sebelum keberangkatan Mbak Nada. Aduh, matur nuwun sangat Pak atas bantuannya. Saya tunggu ya. Sama-sama Pak Kiai. Kalau begitu saya pamit dulu Pak Kiai. Iya. Pulpennya Pak. Assalamualaikum. Wahyu. Piye? Pak Kiai Sri, ingin secepatnya menerbangkan Nada ke Mesir. Wahyu, Bapak bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Kamu pikir Bapak tidak sedih ditinggalkan Nada? Bapak sedih, Wahyu. Tapi insya Allah dari semua ini ada hikmah yang bisa kita petik. Hikmah? Hikmah apa?
Yang gue tahu Pak Kiai itu bakal mengorbankan anak Pak Kiai sendiri. Wahyu, kita harus belajar ikhlas melepaskan seseorang atau sesuatu yang kita cintai. Kita harus belajar merasakan kehilangan. Karena apa yang ada di dunia ini tidak akan kekal. Cepat atau lambat, kita akan kehilangan semuanya. Cuma ilmu yang bermanfaat dan amal soleh yang akan abadi menemani kita di dunia dan di akhirat. Jadi, kalau kamu bilang Bapak mengorbankan Nada dengan kepergiannya ke Mesir, Bapak nggak keberatan, Wahyu. Karena insya Allah, Bapak akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat kelak. Kamu bisa konsentrasi belajar agama, dan insya Allah, kamu tidak ribut-ribut lagi sama Najib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa lo tega ninggalin gue, Nada? Kenapa lo mau pergi di saat gue sudah merasa menemukan kehidupan gue di sini? Bilang sama gue, apa yang bisa gue lakuin untuk nyegah lo pergi dari sini? Tolong jangan katakan apapun untuk mencegah kepergianku, Wahyu. Aku nggak sanggup lagi mendengar permintaanmu pada Bapak. Ayo bilang, Nada. Apapun permintaan lo, pasti gue lakuin. Asal lo nggak pergi dari sini. Kamu tahu kan, dalam hati aku juga berat berpisah sama kamu. Aku nggak mau kehilangan kamu. Tapi aku harus pergi dari sini untuk kebaikan kita semua. Kebaikan aku dan juga kamu, Wahyu. Gue gak mau kehilangan lo, Nada. Gue gak mau kehilangan lo dengan cara seperti ini. Ayo ngomong. Gue gak mau melepas kepergian lo tanpa sepatah kata pun. Ayo ngomong. Kalau diem aja, artinya lo emang gak pernah cinta sama gue. Saya pamit permisi dulu. Oh, sorry. Kok kami permisi ya? Oh ya, sebentar lagi. Insya Allah, Pak. Mas Ustadz kasar. Salah, Im. Ya. Sorry Om jangan ketawa nih Om. Saya Langsung lu lanjutin dialog itu. Yaudah, begitu Ustadz pergi. Ini. Di mana iman kalian? Hah? Jangan hawa nafsu memperbudak. Allah. Astagfirullahaladzim. Kok jadi kata? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nada. Oke, tahan yuk, mana Kamu salah gitu. Kamu tahu sekarang Najib di mana? Terus gimana keadaan jadi? Ya wis, monggo. Dibilang saya jelaskan semuanya udah berbalik lagi ke sini. The subuh. Tapi nggak pernah manggung. Nggak pernah manggung. Makanan. Makanan. Nah, ada.
Dan astagfirullahaladzim, punya sahabat kok kayak mana ya? Hei, cepat! Amon Bey sudah di sini. Amon Bey sudah di sini. Ada orang hilang. Najib Maghrib telah meninggalkan rumah dengan ciri-ciri pakaian coklat, celana biru, agak miring mukanya, ngono kae, peci agak miring. Ngono kae. Muka miring piye? Ngono kae, mukanya langsung. Yang penting kan kita udah satu-satu, Him. Waduh, Mas Jo, balas dendam. Begini, Him, yang bener itu, Him. Komat tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, catatannya lupa. Maaf. Gak sempurna tuh, Pak. Ono apa? Yang mana sih? Bukan. Ini yang awal. Nanti aku kodein, Neng.